digunakan untuk pengobatan Agus. Tapi kalau memang Agus nggak mau terima, gunakan untuk yang lain. Tapi Agus tolong bikin surat pernyataan. Dan pengacaranya Agus, kalau memang sudah mampu, udah bawa aja Agus ke Singapura. Kan selesai. Tidak butuh lagi 1,3. Drama-drama ini. Podcast Alvin Lim itu bagi saya produk jurnalis. Karena apa? Itu podcast, sifatnya itu hanya bertanya. Dan pada saat podcast itu terjadi, Alvin Lim itu menggunakan podcast dia, di mana podcast dia itu adalah produk jurnalis untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara transparan dengan kata tanya, bukan pernyataan. Terkait parodi-parodi yang mengaitkan kepada Agus, itu ada dugaan bisa mengarah terkait masalah kehormatan. Karena jelas di situ kan ada kacamata hitam, pakai ditutup, gaya-gaya itu bisa termenuhi unsur itu. Namun kita kan jangan berandai-andai, biarkan proses yang berjalan, itu yang akan kita tunggu. Dan terkait kehormatan seseorang diserang dengan cara-cara memparodikan orang cacat, yang jelas orang cacat mata itu kan tidak perlu diolok-olok, ya kan? Yang kayak dulu ada peristiwa Paus Vatikan datang ke Indonesia, itu tujuannya kemanusiaan, namun diperolok-olok dengan cara Paus pakai kursi roda sama yang namanya siapa itu, selegram atau apa. Nah, sama kayak Agus ini. Agus ini kan jelas ada satu masalah musibah terkait siram air keras. Namun dibuat semacam parodi untuk menjatuhkan martabat harkat dia karena dia sudah cacat. Lihat turun tangan negara, dalam hal ini negara diwakili oleh Menteri Sosial, itu sudah paling benar daripada mengikuti alur yang dilakukan melalui gugatan keperdataan atau laporan polisi. Makin jauh, makin panjang. Tapi dengan adanya Mensos turun tangan, berarti yang digunakan adalah non-litigasi, bukan litigasi. Litigasi ini panjang dan melelahkan, memakan energi, memakan biaya besar. Tapi kalau non-litigasi itu kan perdamaian. Dan bahkan hasil pertemuan dengan Mensos, pihak Farhad Abbas kan juga telah mencabut laporan Novi di Polda Metro. Harusnya Novi fokus ke arah pengobatan Agus, bukan menciptakan drama-drama lain dengan cara melaporkan si A, melaporkan si B. Inilah kerugian seorang prinsipal sering gonta-ganti lawyer. Karena kenapa? Lawyer A akan beda pandangan hukumnya dengan lawyer B. Lawyer B akan beda dengan lawyer C. Kita nanti lihat indikatornya terkait merendahkan martabat seorang wanita. Kalau martabat seorang wanita itu harus ada bentuk satu pelecehan. Pelecehan itu bisa secara verbal, bisa secara fisik. Nah, kalau dikaitkan pernyataannya nanti lihat apakah itu masuk kepada proses menghina daripada merendahkan harkat dia sebagai wanita, di mananya. Tapi kalau hanya terkait misalnya begini, saya bingung loh, kok seorang pramugari yang gajinya sekian misalnya, tapi kok bisa punya Mercy, bisa punya apartemen. Jangan-jangan, pertanyaan, kecuali secara vulgar dinyatakan, saya yakin ya bahwa Novi itu itu benar. Jadi Novi juga jangan baper ketemu lawyer ngasihnya bukan cari untuk solusi damai, untuk selesaikan masalah Agus saja, malah membuat masalah baru dengan menyerang Alvin, membuat laporan. Ini kan panjang. Sementara substansinya terkait pengobatan Agus kapan dilaksanakan? Uang 1,3-nya di mana? Uang 1,3 masih di rekening Novi atau tidak? Atau jangan-jangan sudah berkurang? Ayo dong, transparan. Karena kan sudah negara mewakili untuk mendamaikan mediasi. Saya bukan tim, saya adalah advokat Dr. Togas Tumorang. Saya ini sebagai praktisi hukum yang menghormati profesi saya sebagai seorang advokat. Saya tidak akan menyerang advokat rekan-rekan saya karena saya punya jiwa korsa. Sekolah kita sama, tamatannya sama, gelar kita sama, SA. Ilmunya sama, ilmu hukum. Untuk apa kita merasa paling hebat, yang di sana paling rendah? Kamu rendah, saya hebat. Untuk apa? Saya kaya, kamu miskin. Untuk apa? Oh, saya punya mobil sekian, saya punya rumah. Untuk apa?
kalau kamu tidak bermanfaat untuk masyarakat, harta tidak dibawa mati, tapi adab, ya, officium nobilenya, azas mulianya, itu baru benar advokat.